akhirah itu salah. Kalau akhirat itu ayyamil akhirah, itu ayyam jamak muannas akhirah, ya ila yaumil akhiri ngono, enggak ana akhiratis. Cari di mana saja. Sudah saya sering terangkan di mana-mana itu. Enggak ada. Yaumil akhirah itu enggak ada kecuali bahasa Indonesia. Yaumil akhiri ini ayyamil akhirati. Gitu. Ayyam, yaumun, yaumani, ayyamu. Nah, yaumun mufrad tunggal, ya akhirah, akhiri, bukan akhirati. Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya atau KRT Nur Ihya ini dirujak ramai-ramai oleh 3 YouTuber Aswaja ini. Ada Agus Afandi, ada Kang Upik, ada juga Kang Uce. Saya bingung ngelihat ini ya. Tetapi yang pertama begini. Kadang-kadang kita itu apa yang kita tidak tahu langsung kita bilang tidak ada. Jadi yaumil akhirati itu tidak ada. Adanya bahasa Indonesia. Sejak kapan bahasa Indonesia yaumil akhirati? Justru yang ada yaumil akhiri katanya. Karena yaum itu mufrad maka akhiri juga mufrad. Kalau ayam jamak maka akhirati juga jadi muannas. Ini sepertinya kiai ini sedang bicara naat man'ut ya. Tapi kalau bicara naat man'ut kok yaumil akhirah, mestinya al yaumil akhirah Pak. Atau al ayyam al akhirah atau al yaumil akhiri. Harus sama-sama ada alnya toh. Jadi yang tidak ada itu justru yaumil akhiri Pak. Itu tidak ada. Yaumil akhirati ada. Kan terbalik. Jadi kadang-kadang kita itu memang terjebak kepada apa yang kita tidak tahu, kita anggap tidak ada. Selalu saya ulang, ada kaidah. La yalzamu min adamil ilmi bisyai'i adamu wujudihi. Enggak mesti yang Bapak enggak tahu itu lalu tidak ada. Itu kan ada di kitabnya itu. Ketika menjelaskan tentang yaumil akhir itu, al yaumil akhir di situ dijelaskan kan? Wakila summiya yaumul kiamati yaumal akhirati itu Pak. Yaumal akhirati ada. Kalau mau dikasih di yaumil akhirati ada Pak. Ada. Mufrad dengan muannas ada karena itu bukan naat man'ut Pak. Nggak ada urusan. Justru Bapak terbalik. Kalau mau dijadikan harus sama-sama mudzakkar, mestinya juga sama-sama makrifat, ada alnya, al yaumil akhiri, bukan yaumil akhiri Pak. Terbalik. Sungsang ya, ini bukan masalah nasab ya. Apalagi katanya sudah dijelaskan di mana-mana, mungkin dari panggung ke panggung sudah menjelaskan begitu. Tolak sholawat busyra ini salah secara nahu, kan jadi lucu Pak. Sering saya juga ingatkan, sebentar nanti saya sampaikan teori yang penting, tapi ini pengantarnya dulu. Wa aslihil fasada bit ta'ammul. Kalau Bapak mau menyalahkan sesuatu, saya selalu bilang butuh modal Pak. Kritik itu butuh modal. Bitta'amul, ketelitian. Wa in wajadta badihan fala tubaddili. Kalau Bapak ngelihat sesuatu itu salah dan itu hanya sekilas saja, jangan langsung dirubah. Kenapa? Karena kam min muzaifin qaulan fasihan min ajli kauni fahmihi su'an. Karena banyak sekali orang-orang itu yang menyalahkan hal yang benar karena nggak ngerti. Jadi kalau dibalik li ajli kauni fahmihi su'an, karena pemahamannya buruk, nggak ngerti, makanya dia itu masuk kepada akhto'ama solaha atau masoha, menyalahkan apa yang sudah benar. 1 tambah 1 2 dibilang salah, mestinya 5, kan terbalik. Yaumil akhirati sudah benar, mestinya yaumil akhiri katanya. Disalahkan lalu yang benar yaumil akhiri. Padahal nggak pernah ada yaumil akhiri Pak. Yang ada yaumil akhirati atau al yaumil akhiri. Itu. Nah, sekarang al akhirah itu Pak, satu kata itu dia sudah punya makna sendiri. Bukan yang terakhir Pak, tapi kiamat. Atau setelah dunia. Contohnya dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi al akhirah itu dia sudah punya definisi, yaitu hari setelah dunia, fase setelah dunia. Maka yaumul akhirah itu maksudnya adalah masa setelah di dunia Pak.
maka menjadi nama lain dari hari kiamat. Yaumul qiyamah, yaumul ba'si, yaumuddin, yaumul akhirati. Bukan yaumul akhiri, Pak. Jadi itu idhofah. Kalau misalnya mau dimaknai naat lah, artinya yang terakhir misalnya, itu banyak penjelasannya dalam nahwu, Pak. Misalnya begini, ini teorinya ya. Gak perlu saya bedah ke alfiyah ya. Dalam alfiyah itu ya, oke lah kita bawa sedikit-sedikit ya. Ketika membahas tentang idhofah, maka wala yudhofus mun lima bihi tahap. Prinsipnya mudhof dan mudhof ilaih itu tidak boleh terdiri dari satu hal. Sesuatu itu tidak boleh disandarkan kepada dirinya sendiri, mesti dua hal. Misalnya menyandarkan sesuatu yang disifati kepada sifatnya, itu kan satu hal, Pak. Contohnya misalnya buku yang besar. Terus Kitabul Kabiri, nah itu tidak bisa, Pak. Kalau maksudnya adalah kitab yang besar. Kalau misalnya Kitabul Kabiri berarti kitabnya orang yang besar. Al-Kabir itu bukan menyifati kitab. Tapi kalau maksudnya menyifati kitabnya, tidak boleh begitu. Itu berarti menyandarkan sifat menyandarkan mausuf kepada sifatnya, nggak boleh begitu. Kalau misalnya ada redaksi yang seolah-olah seperti itu, contohnya sholatul ula, sholat yang pertama. Lah, sholatun ini kan nakiroh, artinya tidak ada alnya. Al-ula ma'rifat. Loh, ini kan artinya naat man'ud. Mestinya kan as-sholatul ula. Tapi kok boleh sholatul ula? Ada di alfiyah itu, Pak. Jadi di situ ditakwil dan maknanya lain. As-sholatul ula itu artinya sholat yang pertama. Misalnya kamu sholat 2 kali. Sholat yang pertama itu. Baru sholat yang kedua. Tapi kalau sholatul ula, di situ mentakdir kalimat as-sa'ah. Sholatus sa'ati al-ula. Jadi al-ula nggak mensifati sholat, tapi mensifati as-sa'ah, yaitu waktu. Misalnya sholat duhur, ada waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. Waktu pertama waktu yang paling utama, misalnya waktu kedua waktu biasa, waktu terakhir waktu yang sudah wajib. Artinya kalau kamu tidak sholat di waktu itu, kamu dosa, sudah mepet. Lalu orang sholat fis-sa'ah, lalu dia sholat, maka disebutnya itu sholatul ula. Bukan sholat yang pertama, Pak, tapi sholat di waktu yang pertama. Misalnya yaumil akhirah dipaksa menjadi akhirah itu sifat, itu pun boleh, Pak. Yaumul marhalatil akhirati, hari di fase terakhir. Jadi orang hidup itu kan ada fase-fasenya, Pak. Ada marhalah-marhalahnya. Ada marhalah azali, ada marhalah rahim, ada marhalah dunia, ada marhalah kuburan, ada marhalah baksih, ada marhalah kiamat. Jadi apa aja boleh, yang jelas ada ya, ada. Jadi teori yang ingin saya sampaikan adalah ketika dua kata pun mungkin secara bahasa dimaknai sifat dan mausuf, seperti sholatul ula, sholat yang pertama itu nggak mesti taukidnya adalah atau tarkibnya adalah naat man'ud. Ya. Nggak mesti al-ula itu mensifati sholat. Ya. Tetapi al-ula itu justru mensifati as-sa'ah yang ditakdir, yaitu sholat di waktu yang pertama. Misalnya diganti sholat, diganti puasa, shaumul ula, boleh, Pak. Berarti shaumus sa'ati al-ula. Jadi al-ula mensifati as-sa'ah, bukan mensifati shaum. Sehingga al-ulanya itu dibacanya adalah pakai yang mu'annas, bukan al-awwal. Karena mausufnya atau yang disifati bukan shaum, bukan mudzakkar, tapi as-sa'ah, as-sa'atu. Ya. Jadi shaumus sa'ati al-ula, puasa di masa yang pertama. Itu ada kajian alfiahnya. Jadi kesimpulannya adalah justru yang sebenarnya ada Bapak anggap tidak ada, yang sebenarnya tidak ada Bapak ada-adakan. Yaumil akhiri itu tidak ada. Yang ada adalah al-yaumil akhiri. Karena kalau al-yaumil akhiri itu dimaknainya adalah hari yang terakhir atau hari kiamat. Sama dengan yaumil akhirati dengan yaumil kiamati. Kalau yaumil akhirati idhofahnya adalah, kalau tidak mau ditarkib, tidak mau diartikan yang terakhir, berarti al-akhirah itu artinya kiamat, Pak. Hari untuk kiamat. Kan kita tahu setiap sesuatu ada masanya gitu ya. Tidur ada waktunya. Waktu naumi,
waktu untuk tidur. Artinya waktu ini dimiliki oleh si tidur itu. Tidur memiliki waktu, kan begitu. Kiamat dengan bahasa al-ba'su, dengan bahasa ad-din, dengan bahasa al-waqi'ah, dengan bahasa al-jaza, dan banyak sekali nama hari kiamat itu. Mungkin ya termasuk berbagai-bagai macam nama kiamat, semuanya itu punya hari. Maka disebutlah yaumul kiamah, yaumul akhirah, yaumul waqi'ah misalnya, atau yaumuddin ya, hari pembalasan. Jadi gitu ya. Jadi itu idhofah, Pak. Dalam idhofah ya bebas, Pak. Mudzakkar muannasnya bebas. Kalaupun mau dipaksa itu naat man'ut pun ya al-akhirati itu boleh akhirah bukan akhir, karena yang man'utnya itu bukan yaum, Pak, tapi al-marhalah. Gitu ya. Ini kan kita menjelaskan apa yang ada. Al-akhirah sendiri dia punya makna fid dunya wal akhirah. Begitu Pak ya. Allahumma adina